Shinta News and Talk. Pemerintah mewacanakan vaksin booster COVID-19 sebagai syarat untuk mudik lebaran tahun ini guna menggantikan syarat tes PCR atau swab antigen. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin seiring dengan penurunan kasus COVID-19 saat ini. Vaksinasi menjadi penting karena untuk kekebalan komunitas itu kan salah satu terpentingnya adalah yaitu vaksinasi, divaksin. Untuk yang lansia itu akan terus didorong, juga yang kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Ya, selain vaksinasi sudah lengkap. Sementara itu pemerintah masih mengkaji aturan mengenai mudik lebaran tahun 2022 ini. Lalu bagaimana kemungkinan mudik pada lebaran tahun ini? Kami temui epidemiolog Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Ridwan Amiruddin dan anggota Komisi 9 DPR, Rahmat Handoyo. Nanti kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Shinta News and Talk. Selamat sore Prof. Ridwan Amiruddin dan Pak Rahmat Handoyo. Selamat sore Mas Ferry. Sore Mas. Salam sehat Prof. Sehat selalu. Salam sehat juga Mas. Oke, baik. Saya ke Prof. Ridwan Amiruddin dulu Pak Rahmat ya. Prof. Ridwan, apakah memungkinkan jika booster sebagai syarat perjalanan untuk mudik lebaran sebagai syarat menggantikan tes PCR dan antigen, Prof? Kalau itu yang dipersyaratkan dengan angka yang baru 5% sekarang ini dalam tempo 2 bulan ke depan, itu akan banyak sekali warga masyarakat kita yang tidak bisa menikmati mudik lebaran. Kenapa, itu yang pertama. Jadi itu akan menjadi kendala di lapangan. Yang kedua, dengan vaksin dosis 2 yang sekarang sudah di angka 70%, angkanya itu sudah cukup bagus. Artinya tinggal meningkatkan lagi di angka 80%. Dan dengan cakupan dosis kedua yang sudah bagus seperti ini, itu sebenarnya sudah cukup efektif untuk memberikan perlindungan. Kemudian kita ditambah dengan upaya-upaya prokesnya tetap dijalankan, begitu Mas. Iya. Jadi booster ini rasanya tidak mungkin ya Prof ya. Kalau memang menjadi syarat perjalanan untuk mudik, maka akan sedikit orang yang bisa melakukan perjalanan mudik. Itu juga hanya berarti tidak lebih dari 5% populasi kita yang bisa mudik juga gitu. Jadi itu akan menjadi kendala serius nanti di lapangan karena warga sudah misalnya sudah di bandara atau di mana diminta boosternya nggak ada. Atau apakah dalam tempo 2 bulan ke depan bisa dinaikkan di angka 60 atau 70%. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Karena sejak sebulan terakhir ini hampir tidak bergerak booster ini cakupannya, Mas. Ya, jadi memang dikejar dulu boosternya ya, persentasenya ya. Kalau memang belum ya agak repot juga nanti semakin sedikit. Baik, saya ke Pak Rahmat Handoyo. Dengan data tadi Pak Rahmat Handoyo, apa solusi yang bisa ditawarkan oleh pemerintah ya? Jalan tengahnya lah Pak Rahmat Handoyo. Mas Ferry, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wapres ya, saya kira positif ya. Semangatnya bagaimana untuk menggelurakan vaksinasi, terutama vaksin booster ya. Tetapi ingat, untuk niat baik itu saya kira positif dari sisi berapa sih yang menggunakan moda transportasi dari sisi transportasi publik ya. Baik kereta, kemudian pesawat, kapal laut. Tapi di luar mudik itu, jauh lebih tinggi itu ya. Artinya yang menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan motor, itu kan jauh lebih tinggi daripada yang menggunakan secara resmi angkutan publik. Tetap di samping semangatnya bagus, tapi itu tidak cukup. Kesulitannya tentu adalah yang diimplementasi di lapangan. Bagaimana fungsi kontrolnya, bagaimana fungsi pengawasannya ketika masyarakat yang tidak menggunakan pesawat, kereta, dan kapal laut mudah diatasi. Tetapi bagaimana? Nah, saya kira semangatnya itu bagus, tetapi yang paling penting saat ini adalah sebatas untuk kebijakan itu penting. Tetapi yang paling penting adalah kita menyadarkan kesadaran kepada seluruh warga
Tidak mungkin pengendalian COVID-19 itu hanya diserahkan pemerintah. Pada dasarnya kepada warga negara. Ingat, kita jangan boleh euforia ya, Prof. Dewan dan Mas Ferya ya. Sekarang ini WHO sudah mengingatkan kita bersama, berbagai belahan dunia terjadi kenaikan yang signifikan. Korea Selatan yang tadinya landai sekarang 600.000 per hari. Inggris, Belanda sekarang 200.000 per hari. Tadinya sudah landai. Berbagai negara Asia Tengah, Asia Selatan juga terjadi ledakan yang sangat signifikan. Artinya apa? Oke, fakta Indonesia sekarang terjadi proses penurunan, kita syukurin. Tapi nggak boleh kita lengah, apalagi pada saat menjelang mudik Lebaran itu, kita harus benar-benar hati-hati dan kewaspadaan. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu betul, bagus, tapi tidak cukup. Yang paling penting adalah kita sadarkan kepada masyarakat, harus kita sama-sama kita berhati-hati. Kalau masalah booster ya memang akan terjadi kendala di lapangan, apalagi cakupannya masih sekitar di bawah 15 juta, masih 8%-an. Nah, sedangkan ketika orang yang membutuhkan akses booster seperti yang disampaikan oleh Prof. Ridwan, betul sekali. Jadi memang banyak kendala. Tetapi apapun yang disampaikan oleh Pak Wapres, betul, niatnya semangatnya bagus dalam rangka untuk memberikan perlindungan warga masyarakat. Tetapi itu tidak cukup. Pelaksanaannya di lapangan pasti ada banyak kendala-kendala. Nah, untuk itu saya kira modifikasi. Oke, untuk pesawat, untuk penerbangan maupun yang angkutan publik silakan menggunakan booster, tidak masalah, kita support, tetapi tidak cukup hanya sebatas itu. Yang paling penting adalah kita gelurakan, kita sampaikan kepada masyarakat, kampanye, edukasi terkait dengan protokol kesehatan. Itu justru yang lebih penting, kita waspadai. Yang paling penting adalah diwanti-wanti bahwa negara lain terjadi ledakan sekarang ini. Benar-benar minggu-minggu ini terjadi ledakan dan WHO sudah mengingatkan kita bersama. Jangan anggap bahwa COVID ini selesai, masih jauh. Jadi artinya kita paham warga masyarakat dan seluruh tanah air ya, capek, lelah, tetapi memang protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh Prof. Ridwan, betul. Meskipun capek, lelah, tetapi kita tidak boleh kendor. Tetapi kita hormati pemerintah ya, bukan kendala, tetapi parameternya tetap menggunakan parameter kesehatan, namun penyesuaian kita dukung, namun masyarakat harus tetap waspada, tidak boleh melakukan satu euforia yang berlebihan. Mas Ferry. Ya, baik. Oke, saya sampaikan beberapa tanggapan peringkat, diantaranya Pak Hendra, Pak Lukman, dan Pak Taufik ya di Jakarta. Ya, secara umum setuju dengan apa yang disampaikan Wapres, tetapi agak realistis karena capaian vaksin dosis lengkap saja masih sangat minim, ya, masih minim, dibilang. Tetapi ya ini harus digenjot terus, ya. Kemudian yang lain misalnya jangan booster lah, yang penting dosis 2 saja dan protokol kesehatan. Ya, sekarang ekonomi sudah mulai bergeliat, semuanya bergeliat. Idul Fitri juga diharapkan bisa mendongkrak perekonomian juga. Ini beberapa tanggapan pendengar. Prof, kalau memang capaian boosternya masih 5%, Prof ya. Sementara dosis lengkap juga masih belum 100%, Prof. Kira-kira strategi apa lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ini, Prof? Oke, jadi saya sependapat dengan Abang tadi yang menjelaskan terkait dengan semangat dari Wapres. Itu sangat bagus sekali bahwa sah-sah saja menggunakan pendekatan booster yang menjadi syarat. Tetapi sebagai syarat tentu harus ada infrastruktur yang memungkinkan capaian booster itu bukan hanya di 8%, tetapi harus naik di angka 60% paling tidak, sehingga memang aktivitas mudik itu bisa berjalan. Karena warga kita kan sudah menganggap bahwa boleh mudik, aktivitas ekonomi sudah agak dilonggarkan, meskipun memang disadari sekarang ini jumlah kasus mengalami memang peningkatan 8-10%, terutama di Korea dan Cina sendiri. Dan kalau gelombang ketiga kita memang menurun, tidak menutup kemungkinan Idul Fitri kali ini menjadi pemicu untuk gelombang berikutnya, dan itu kita sangat tidak mengharapkannya begitu, Mas. Iya, baik. Jadi memang yang terpenting adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa vaksin itu sangat penting, apalagi booster ya. Dan mereka yang saat ini bersiap untuk perjalanan mudik juga harus memperhatikan hal itu. Tetapi misalnya dengan kondisi masyarakat, kehidupan masyarakat sekarang yang nampaknya sudah mulai normal, kira-kira regulasi seperti apa nih Pak Rahmat nih, supaya masyarakat juga tidak merasa wah ini dengan kebijakan yang sangat ketat dalam pembatasannya, Pak Rahmat.
Ya, yang utama vaksin telah memberikan perlindungan kita nyata ya, baik dari saintifik maupun dari data angka. Kita nggak ingin seperti kasus di Hong Kong. Barusan saya koordinasi dengan Menteri Kesehatan menyampaikan korban paling tinggi di dunia, korban Omikron itu di Hong Kong. 90% banyak yang gugur dari Hong Kong itu karena belum divaksin. Karena banyak lansia ternyata di Hong Kong juga belum banyak divaksin, sehingga banyak yang berguguran. Nah, berkaca dari situ saya kira momentum menjelang liburan Idul Fitri, kemudian liburan yang lain, kita harus gunakan, kita sampaikan kepada para pemimpin kepala daerah untuk menggenjot atau meningkatkan akselerasi dari vaksinasi. Justru yang menjadi tulang punggung vaksinasi itu bukan di pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu adalah hanya sebatas menyediakan vaksin. Sedangkan berhasil tidaknya, membumi tidaknya, vaksin itu ada di kepala daerah masing-masing. Makanya barusan saya menyampaikan kepada Pak Menteri dan seluruh jajarannya agar dibuat aturan yang tegas. Bila kepala daerah yang cakupan vaksinasi itu sangat rendah, dikasih punishment gitu loh. Karena yang membumikan, yang menyuntikkan kan pemerintah daerah dan seluruh jajarannya. Kalau ternyata sangat rendah, dikasih peringatan tidak mau, ya fiskalnya bisa ditahan atau ada satu peringatan yang sebagaimana sehingga keluar kekuatan pemerintah pusat untuk menghandle dan memberi punishment kepada kepala daerah. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kampanye kepada masyarakat tetap wajib hukumnya. Karena harus disadari saat ini kalau bahasa 3M sekarang ini yang paling keren, ya hanya sebatas maskeran, jaga jarak sudah tidak ada. Dan ini harus kita sampaikan dan kita kampanyekan. Sekali lagi, pengendalian COVID-19 itu tidak hanya sebatas pemerintah. Dimanapun tidak mungkin pengendalian pandemi itu ada di pemerintah. Yang paling utama, yang paling penting itu adalah habitat dari masyarakat itu sendiri, kesadaran masyarakat sendiri, perlawanan masyarakat itu terhadap pandemi itu yang paling utama. Nah, itu tidak mungkin muncul secara sendiri dari masyarakat kan, tentu dihidupkan, tentu dimunculkan, tentu diambil stimulan dari pemerintah. Sosialisasi baik seluruh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk selalu menyampaikan program-program kampanye itu. Karena kalau kita mengandalkan aturan-aturan tapi kalau masyarakat masih belum sadar sepenuhnya masih sulit. Pandemi masih panjang. Itu berdasarkan data-data statistik dari berbagai berkali-kali terjadi pandemi seluruh dunia, ternyata yang paling efektif melawan pandemi itu adalah ya dari masyarakat sendiri, kesadaran sendiri. Yang tadinya demam berdarah, begitu ada kasus demam berdarah, begitu ada kasus, masyarakat segera menyemprot. Begitu ada demam berdarah, masyarakat langsung membuang jentik-jentik yang ada di rumah. Itu salah satu perlawanan dan habitat dari masyarakat untuk membuat pelindungan itu sendiri. Jadi saya kira pemerintah penting, tetapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat yang ditumbuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ya, oke. Baik, saya sampaikan beberapa tanggapan dari Pak Tahyari misalnya. Booster sudah menjadi syarat mudik, maaf kepada pemerintah. Ini agak susah ya kalau memang selalu dipersulit. Kemudian kebijakan boleh saja diterapkan, terpenting adalah implementasi di lapangan. Jangan sampai nanti malah bikin bingung masyarakat dengan kebijakan yang berubah-ubah. Ini tanggapan dari Pak Likin ya. Untuk Anda yang ingin memberikan komentar langsung silakan. Ya, pertanyaan juga silakan 0215869000. Kemudian dari Pak Taufan, yang terpenting adalah masyarakat patuh atas aturan pemerintah. Tidak ada upaya pemerintah untuk membuat susah masyarakat. Ini demi keselamatan. Yang lain tetap protokol kesehatan ya. Mudik nggak mudik, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Nah, ini beberapa respon pendengar. Prof, silakan ditanggapi, Prof. Ya, jadi memang kita harus menyadari bahwa salah satu kekuatan teknologi vaksin pada periode kali ini adalah mampu mengontrol pertumbuhan kasus dengan sangat efektif. Apapun jenis vaksinnya itu luar biasa. Artinya pandemi-pandemi yang terjadi sebelumnya itu vaksin belum memberi peran sehingga kita mampu mengontrol baik jumlah kasus yang sakit maupun kematiannya. Nah, sehingga mengapa booster? Karena pandemi ini berlangsung terlalu lama dan efektivitas vaksinnya kan sudah ada periodenya 4-6 bulan, sehingga itu harus menjadi perhatian kalau supaya efektivitas perlindungannya tetap terjaga. Dan memang menjadi dasar bahwa pengendalian pandemi itu semakin dini masyarakat dilibatkan, semakin cepat pandeminya berlalu begitu. Ya, oke. Tapi kira-kira
dengan kondisi masyarakat yang sekarang mungkin sudah jenuh ya Prof ya. Mungkin sudah jenuh, kemudian COVID juga tidak seperti varian Delta yang sangat berbahaya waktu itu. Nah sekarang varian Omicron mungkin dianggap lebih ringan, entah karena faktor bahwa vaksinasi sudah mencapai target misalnya Prof ya, sehingga dampaknya tidak begitu berat. Tetapi WHO mewanti-wanti ya, mengingatkan bahwa pandemi COVID ini belum berakhir. Apa sih yang bahasa yang mudah agar dipahami masyarakat, agar masyarakat juga patuh bahwa memang betul COVID ini belum berakhir, Prof? Ya, jadi ada pendekatan yang harus dibangun bersama bahwa pandemik ini baik oleh WHO sendiri belum mencabutnya sebagai public health emergency, dan pemerintah juga belum mencabut regulasinya terkait dengan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan angka-angkanya juga masih ada ya, meskipun kita lihat sebenarnya sudah 57% sudah masuk zona kuning begitu. Artinya cenderung semakin menghijau seluruh kabupaten kota. Kalau kita lihat peta kekuatan kasus, pertumbuhan kasus, itu kisarannya juga misalnya positivity rate-nya dari kisaran 10 sampai 15%. Cenderung juga mengalami penurunan. Tetapi memang kita selalu diwanti-wanti bahwa pertumbuhan globalnya mengalami peningkatan begitu. Secara nasional turun, tetapi secara global mengalami peningkatan, dan namanya juga gelombang yang meningkat di luar negeri itu juga akan sampai di Indonesia meskipun itu dalam beberapa pekan ke depan, dan itu sepertinya akan terjadi resultante pada Lebaran kali ini begitu, karena ada masyarakat sudah menganggap sudah selesai pandeminya, gelombang berikutnya datang dari luar, dan itu akan bertemu di bulan Ramadan Lebaran kali ini, begitu Mas. Ya. Oke. Dari akun Yani Fakhrudin, orientasi vaksin sangat berbahaya dalam menuju endemi. Ya, ini menurut Yani Fakhrudin, orientasi vaksin sangat berbahaya dalam menuju endemi. Kemudian dari Pak Maskuri, ya mudik boleh dan silakan saja asal sudah vaksin 2 kali. Dan beri tugas pemerintah daerah masing-masing untuk perangkatnya menyisir wilayah-wilayah agar selalu pakai masker. Misalnya melibatkan RT RW serta tokoh masyarakat, kalau perlu Karang Taruna dilibatkan di hari raya itu. Ini Pak Maskuri ya, jadi peran aktif masyarakat betul-betul nyata di sana. Kemudian yang lain misalnya sama ya, ini soal kepedulian masyarakat, jangan pernah menganggap remeh. Ya, partisipasi masyarakat, kemudian RT RW dan lain sebagainya juga dilibatkan. Ini beberapa hal yang lain misalnya ikuti saja kebijakan tahun lalu misalnya tapi agak longgar. Nah, Pak Rahmat silakan Anda bisa meresponnya Pak Rahmat. Begini, menyambung yang disampaikan oleh Prof. Ridwan ya, kita menarik sekali pendekatan apa dilakukan pengendalian COVID-19. Apalagi saat ini era digital ya, semua masyarakat pasti akan mengetahui situasi secara global ya. Di Inggris sudah tidak wajib masker. Kemudian berbagai negara Eropa sudah banyak juga yang melonggarkan sedemikian rupa. Tapi lihatlah kasus di Eropa sekarang, terjadi ledakan loh. Di Belanda, negara kecil aja udah 200.000 per hari. Karena di sana pendekatannya tidak sebatas yang utama bukan ke kesehatan. Pendekatan di sana banyak, ada sosial budaya, politik, sehingga begitu masyarakat jengah, lelah, warga masyarakat Eropa itu berdasarkan penelitian, surveillance-nya tidak takut sama COVID-19. Siap mati gitu loh di sana, berdasarkan diskusi barusan dengan para ahli ya. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pengendalian COVID-19 melalui pendekatan yang utama adalah kesehatan, saya kira sudah tepat. Oke lah pemerintah melakukan pelonggaran-pelonggaran, tapi yang utama tetap kesehatan. Jadi artinya apa? Saya ingin mengajak kepada warga negara dan para pendengar semuanya, jangan hanya semata-mata melihat di Eropa ya. Sudah dilonggarkan sedemikian rupa, bebas, tidak boleh, nggak masker, nggak apa-apa. Tapi lihatlah sekarang terjadi kasus. Rumah sakit, mohon maaf, bornya tinggi loh di Eropa. Yang meninggal tinggi loh. Apakah itu yang kita inginkan? Tidak bisa. Negara Indonesia, pemerintah Indonesia sudah tepat. Pendekatan utama adalah kesehatan. Tetap menggunakan protokol kesehatan yang utama. Namun demikian, pemerintah menyadari tetap kehidupan tetap berjalan, pendekatan-pendekatan, penyesuaian-penyesuaian, ekonomi tetap diberi kesempatan untuk jalan. Artinya apa? Bahwa jangan pernah menganggap bahwa sekarang ini longgar, bahwa saat ini akan menjadi endemi, masih jauh menjadi endemi kok. WHO sudah berulang kali mengingatkan masih lama menjadi endemi itu. Meskipun iya Indonesia sekarang proses penurunannya trennya positif sekali menurun. Tapi ingat sekali lagi, jangan terlena karena Eropa sekarang terjadi luar biasa.
banyak yang gugur, banyak yang bornya tinggi, tetapi tetap karena tekanan politik. Sekali lagi, di sana pendekatannya tidak semata-mata kesehatan, tetapi budaya, politik, karena tekanan politik, karena mereka dipilih oleh rakyat karena tekanan politik, sehingga pemimpinnya nggak berdaya, sehingga membebaskan. Nah inilah, kita nggak ingin mencontoh negara Eropa. Kita punya pemimpin, kita punya negara yang ke adat ketimuran, yang utama adalah dari sisi kesehatan yang utama. Tetapi kita hormati penyesuaian dengan pelonggaran-pelonggaran, tetapi jangan kebablasan. Nah, kembali kepada kasus yang hari ini, kaitannya dengan booster, niatnya bagus, namun demikian, tapi yang utama tetap menggunakan adalah karena masih 57% loh ya Mas Wiryo, kita itu masih nomor 4 dunia yang divaksin. Tapi secara persentase rakyat kita baru 57% yang divaksin tahap kedua. Artinya masih ada 35 juta yang belum divaksin tahap kedua. Itu justru menjadi PR besar kita, karena ternyata vaksin telah membebaskan, vaksin telah membentengi kita dari saudara kita yang terhindar dari kematian. Nah ini yang harus kita kejar. Kalau soal booster kita support, kita dukung. Tapi memang implementasi di lapangan masih perlu tantangan. Yang utama saat ini adalah ada dua hal menurut saya. Vaksinasi yang lengkap yang masih butuh 35 per juta yang rakyat yang belum divaksin harus dikejar. Siapa itu? Pemerintah daerah. Bagaimana kalau tidak? Dikasih punishment pemerintah daerah. Nah yang kedua adalah ayo jangan lelah, ayo jangan kendor terhadap protokol kesehatan. Dua hal itu saya kira untuk pengendalian COVID-19, terlebih menjelang libur Lebaran. Begitu Mas. Ya. Ya, Pak Rahmat, bagaimana dengan keterlibatan RT RW misalnya Satgas ya? Kalau memang nanti mudik Lebaran diperlonggar misalnya, tapi kita tetap menjaga punya kontrol yang sama untuk mencegah penyebaran COVID, itu bagaimana dengan perangkat di desa misalnya Pak Rahmat? Saya kira ini menjadi salah satu kata kunci. Delta menurun salah satu karena keterlibatan Satgas Desa, Kampung Tangguhnya, Satgas RT RW-nya. Justru ini yang akan memperkuat, menyelamatkan masing-masing masyarakat. Artinya ketika saudaranya yang di level RT, RW, kerabatnya yang mau mudik, silakan untuk booster dulu, silakan untuk memastikan diri untuk vaksin yang lengkap. Itu artinya tingkat perlindungan warga terhadap pandemi ini, terhadap COVID ini juga semakin kuat. Untuk itu saya kira yang tadinya sekarang sudah merasa longgar, saya kira kita giatkan kembali, kita gerakkan lagi, karena terbukti level RT, Kampung Tangguhnya, Satgas RT RW terbukti loh menghambat kekeluargaan dan kegotong royongan melawan varian Delta kan. Jadi saya kira itu salah satu kata kunci. Sekali lagi kunci dalam rangka pengendalian COVID-19 dengan melibatkan RT RW dan seluruh jajarannya Mas Wiryo. Oke, baik. Prof, terakhir saran dari Anda Prof untuk pemerintah ataupun masyarakat Prof. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, seluruh pemirsa, disampaikan bahwa yang pertama ini pandemi belum berakhir, karena itu protokol kesehatan harus tetap menjadi tulang punggung dalam pengendalian pandemi ini. Yang kedua adalah meningkatkan cakupan vaksin. Bagi yang belum mendapatkan dosis keduanya silakan, bagi yang belum booster silakan mengunjungi layanan kesehatan atau gerai-gerai vaksin atau di puskesmas atau pusat layanan yang disediakan oleh pemerintah. Mumpung vaksinnya juga ini masih gratis begitu. Kemudian ini juga tentu persiapan untuk mudik bagi saudara-saudara yang ingin mudik, ya mengantisipasi sejak awal untuk melengkapi seluruh dosis vaksin yang dibutuhkan. Dan tentu bahwa pandemi ini belum berakhir, karena itu interaksi sosial kita di luar atau di publik harus tetap menjaga maskernya supaya jangan dilonggarkan. Terutama masker yang 3 lapis itu, karena Omikron maupun Delta Crohn ini bisa menembus kalau masker kain biasa saja. Jadi ketepatan penggunaan protokol kesehatannya harus menjadi perhatian yang serius juga. Demikian Mas. Baik. Prof, terima kasih sudah bersama kami Prof Ridwan Amiruddin dan Pak Rahmat Handoyo. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu, masyarakat juga tetap waspada dan tetap disiplin dalam protokol kesehatan. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Prof Ridwan dan Pak Rahmat Handoyo. Salam. Pendengar yang tadi epidemiolog dari Universitas Hasanuddin